istiqomah iman dan Islam, adil dan amanah, beserta jajaran tokoh masyarakat yang berhadir, para habaib, para alim, para ulama, hadratal muhtaramin wal mukarramin. Salah satunya yang mengajar di masjid Bapak Ibu rutin bulanan, namanya Ustadz Dr. Yusuf Siddiq. Kenal? Yang nggak kenal berarti nggak ngaji. Beliau ketika saya ke Maroko tahun 2004 bulan Desember, beliau adalah senior kakak kelas saya. Saya baru mau ambil S2, beliau sudah doktor. Beliau hadir bersama kita malam ini. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat, supaya ilmunya berkah untuk kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Wali Kota mengatakan Ustadz Abdul Somad, ujungnya apa ya? Saya kasih tahu sama yang ngasih sambutan, panitia, ketua masjid, RT RW, siapapun, nggak usah ribet ngapal, mudah caranya. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Mudah kan? Nah, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Judul kajian kita malam ini adalah Cinta Rasulullah. Ibu cinta dengan Rasulullah? Bapak cinta dengan Rasulullah? Cinta itu ada buktinya. Kalau seorang suami mengatakan engkau adalah cinta pertama dan terakhirku, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, nggak ada buktinya, namanya gombal. Maka apa tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Tanda cinta sering disebut, sering diomongin, sering diingat. Apakah kita sering ingat dengan Nabi? Bangun subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap juga sound system. Yang pertama disebut, nggak ada ibu bapak nyebut nama suami. Yang pertama disebut adalah ketika namanya disebut di masjid, surau langgar musola, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ajarkan anak kita, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, ketika namanya disebut dia tidak mau bersolawat. Cara nyebut Nabi Muhammad itu bukan kayak nyebut nama Somad. Cara nyebutnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya sholawatnya nggak bisa pakai melengking suara, pakai lagu nada gitu Pak Ustadz. Nggak usah pakai melengking, nggak pakai lagu, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustadz nggak bisa pakai suara kuat, suaranya pelan. Yang penting bersodakoh.
Yang penting bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttan anu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya menyangka sayalah yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi di atasnya. Masya Allah, itu pasti tinggi karena berkah sholawat. Enak ya Ustadz Somad, kami di bawah, aspalnya kena hujan basah. Ustadz disediakan tenda, disediakan karpet, disediakan pentas di atas. Nanti selesai acara naik ke atas, biar tahu rasanya di atas ini. Memang cantik daun talas. Daun talas dibawa ke Madinah. Kalau mau tahu rasanya di atas, ini karpetnya basah. Saya disuruh pakai sepatu tadi, tapi saya rasa kalau bapak ibu di bawah lebih tua dari saya, tiba-tiba saya pakai sepatu di atas, saya rasa nggak enak hati, nggak sopan. Lalu saya pun nggak pakai sepatu, panitianya nggak ngasih tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita tinggi bukan di dunia, tapi nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang paling dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling dekat adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya kalau ada orang yang ngomongnya nggak berhenti ngatain orang, suami orang, anak orang, istri orang, pembantu, macam-macam ngomong ribah namimah, jangan ladeni. Banyak-banyak sholawat. Besok pagi ada tukang sayur lewat, tiba-tiba ditanya, gimana kabarnya anak saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kabarnya anak saya, suami saya. Ingat, kalau ada orang yang ngajak ibu, ngajak bapak bicara aib orang lain, riba, ketika ibu nggak ada, dia akan bicarakan ibu dengan orang lain. Betul? Banyak yang ngaku. Mudah-mudahan kita selamat dari ribah semuanya, insya Allah. Lidah kita yang menyebabkan kita masuk surga atau masuk kantor. Masuk surga karena banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah? Sering-sering menyebut Nabi Muhammad. Tadi saya sebelum sampai ke lokasi, tadi mampir ada musola kecil, saya dengar rupanya mereka lagi baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya Allah, salli ala Muhammad, ridailah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah, salli wa sallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Kita pun dari sini mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sendalnya dibawa lagi. Saya bukan nyindir, saya ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya kalau ngomong to the point, kalau saya mau saya minta dari tadi. Nggak enak saya pakai sendal di atas sementara bapak di bawah. Hati saya rasa nggak mau. Nah, bapak ibu yang penerjemah kita, beliau juga nggak pakai sendal, padahal sendalnya ada di bawah. Beliau nggak mau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kita jaga lisan kita dengan sholawat. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang nemuin saya. Ustadz Somad, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz, boleh? Hati saya risau, susah, gundah gulana. Saya sarankan banyak-banyak bersolawat.
lawat. Saya sudah solawat Pak Ustadz, tapi hati saya masih suntuk, masih galau, masih susah, masih ribet, masih jelimet, masih payah. Saya sudah mau marah, mau emosi. Udah saya mau tunjukkan, saya pakai cincin waktu itu, pakai cincin yang hitung solawat. Udah mau saya tunjukkan, lihat nih saya sudah solawat. Saya waktu itu udah solawat 500. Udah mau saya tunjukkan. Terus Allah masih jaga saya tanya, ibu hari ini sudah bersolawat? Sudah Pak Ustadz. Berapa? 1000 katanya. Dalam hati saya, untung saya nggak nunjukkan selawat saya. Coba kalau saya tunjukkan, saya sudah selawat 500 ini, pasti dia senyum. Saya sudah 1000. Maka kalau kita bersolawat, berapa jumlahnya yang tahu hanya kita saja. Jangan nanti setelah solawat 1, 2, 3, 100, 500, 1000 langsung diambil kamera, dipoto. Setelah itu diupload. Aku sudah 1000. Kamu berapa ya? Nanti di komen sama kawan teman semua. Kalau muat nasihat hadis untuk motivasi, bagaimana caranya motivasi? Aksirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa demikian? Pada hari Jumat penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari mana kita ini? Dari Villa Inti Persada, dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dipersembahkan, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada makammu? Laqad arimta, padahal jasadmu sudah mati, membusuk, dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi solawat kita dari Tangerang Selatan itu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Tangsel ke Madinah 9.000 km. Yang nggak percaya ukur sendiri. Solawat kita dari Tangsel dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diperlihatkan kepada Nabi. Tapi Nabi sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bapak percaya? Kelihatannya bapak-bapak nggak hadir nih, ada? Oh, mereka orang yang rendah hati. Kata mereka, mama, selama ini aku yang jadi imam di depan. Malam ini emansipasi wanita, kalianlah yang maju ke depan. Mohon maaf Pak, kita malam ini menjadi kaum minoritas malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sultan namanya Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Dia bermimpi dalam tidurnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani lianna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu dia benar-benar melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa melihat dalam mimpi. Wahai Sultan Nuruddin Zangki, ada orang yang mau mencuri jenazahku. Lalu kemudian tentara dan polisi disebarkan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mau mencari mana lubang yang mengarah ke makam Nabi. Ternyata ada satu rumah yang disewa oleh orang Yahudi. Mereka buat lubang terowongan, mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini bahwa orang Yahudi tahu jasad Nabi tidak hancur dimakan tanah. Makanya kalau ada orang Islam yang mengatakan saya nggak percaya tuh jasad Nabi nggak dimakan tanah, berarti lebih parah dari Benyamin neta setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana orang Yahudi tahu bahwa jasad Nabi tidak hancur? Karena mereka pun mendapatkan riwayat-riwayat dari pendeta-pendeta mereka bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, terpelihara, terjaga. Mereka ingin curi jasadnya.